Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu buku berjudul Santri Hebat Indonesia Bermartabat. Buku ini ditulis oleh salah satu senior saya yang kenal di Duta Santri Nasional 2018. Beliau adalah juara pertama Duta Santri Nasional 2016. Saya cukup kenal betul dengan beliau, dan beliau itu aktif di kepenulisan. Dan karena beliau aktif di kepenulisan, saya menilai bahwa buku ini terstruktur dan sistematis. Nah, buku ini berisikan serial motivasi yang berkaitan dengan bagaimana membangun mental juara. Buku ini sangat sistematis, layaknya karya tulis ilmiah, jadi pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluannya ini beliau, Anasroli Mukhlisin namanya, memulai buku ini dengan bagaimana paradigma yang harus kita bangun ketika kita ingin menjadi orang yang progresif. Kemudian di bagian isi dipaparkan bagaimana sekelumit hal yang harus kita pupuk di tengah perjalanan ketika on progress. Dan di konklusinya, di bagian penutup, beliau menutup buku ini dengan bagaimana konsep kesuksesan itu dikaitkan dengan hubungan teknologis, jadi tidak kesuksesan yang hedonis. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Memulai buku ini dengan sebuah paradigma atau metode berpikir bagaimana kenapa harus santri yang hebat itu atau kalangan umat Islam lainnya. Nah, beliau mengutip dari salah satu penelitian Michael Hart yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang paling hebat dan berkontribusi di dunia ini. Nah, Michael Hart adalah seorang non-muslim, tapi beliau menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Jika kita udah punya role model atau rujukan yang hebat, maka setidaknya harus mentaati, harus meneladani beliau, harus menjadi motivasi yang khusus. Nah, lalu untuk memiliki niat awal bagaimana kita memperjuangkan cita-cita kita sendiri, saya menemukan ide yang unik di dalam pemikirannya Mas Anasroli Mukhlisin ini, bahwasanya ketika kita ingin maju, ingin progresif, kita harus paradigmanya itu istilahnya syukur progresif. Bagaimana kita bisa bersyukuri si kalimat yang memberikan ini dengan progresif. Ketika kita mendapatkan rasa syukur, maka kita harus mengucapkannya dengan hamdalah dan menggunakan harta yang Allah berikan itu di dalam kebaikan. Nah, bagaimana Anasroli ini menciptakan amal kebaikannya itu dengan namanya itu syukur progresif. Bagaimana kita memanfaatkan mata kita, nah kita mensyukuri mata kita dengan melihat buku, melihat fenomena sosial, lalu dikolaborasikan dengan hal dari fenomena sosial itu kita racik, kita olah, kita pikirkan, dan dituangkan menjadi sebuah karya. Ketika kita mensyukuri kaki, kita gunakan ke majelis-majelis ilmu, ke berbagai seminar-seminar. Bagaimana ketika kita mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita untuk mengadakan sebuah penelitian, mengadakan sebuah analisis terhadap suatu hal, suatu fenomena sosial, lalu kita kontribusikan di dalam karya. Nah, dan lain sebagainya. Ada syukur tangan, syukur hati, dan semua aspek yang Allah berikan kepada kita semua itu harus dimanfaatkan lebih produktif supaya kita bisa progresif. Nah, itu salah satu mindset kita. Jadi ketika kita berpikir untuk maju, maka kita harus memiliki niat atau fondasi yang betul terlebih dahulu. Nah, salah satunya itu yaitu
niatkan dalam hari kita untuk melaksanakan syukur progresif. Nah, setelah kita mengetahui mindset atau paradigma kita untuk berpikir maju, nah kita harus memperbanyak motivasi kita, memupuk motivasi dalam diri kita sendiri. Nah, tadi dikatakan syukur progresif, berarti semua orang itu sebetulnya memiliki kekuatan yang sama. Nah, pada itu Victor Hugo mengatakan bahwa people do not lack strength, but they lack will. Nah, jadi orang-orang itu tidak memiliki kekurangan dalam hal kekuatan. Orang itu sama, memiliki kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah yang relatif sama semua hal. Dan orang-orang itu sebetulnya hanya berbedanya dalam hal kemauan. Banyak orang sekali yang memiliki fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dan yang membedakan di antara mereka adalah kemauan. Jadi orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses itu perbedaannya relatif sedikit gitu. Kemudian setelah kita memupuk motivasi dalam diri kita, maka kita harus bermental juara. Bagaimana caranya bermental juara? Nah, ada salah satu mahfudzat dalam masalahnya. An-nasu min khaufil khata' fil khata'i. Jadi manusia yang memiliki rasa takut untuk berbuat kesalahan, maka dia sudah berbuat salah terlebih dahulu sebelum melakukan kesalahan. Nah, ini sangat inspirasional. Nah, dari kata mahfudzat ini kita ketahui bahwasannya kesalahan merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan sebuah keberhasilan. Maka dari itu, Thomas Alva Edison yang melakukan penelitian percobaan beribu-ribu kali untuk sebuah penelitiannya mengatakan bahwa dia sebetulnya tidak gagal bertubi-tubi. Hanya saja dia menemukan 1000 cara yang do not work. Jadi dia 1000 cara itu tidak berhasil. Kemudian yang dikembangkan lagi dengan salah satu mahfudzat yang berkata, taharraku fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah, maka dalam sebuah pergerakan itu ada sebuah keberkahan. Kalau saya tangkap, bergerak itu dalam arti trying everything. Jadi cobalah semua hal, karena kita tidak bisa mengetahui di mana sih passion kita, di mana hobi kita, di mana interest kita kalau kita tidak mencobanya terlebih dahulu. Okay. Jadi we will never know until we try. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita pernah mencobanya. Kemudian ketika kita sudah memupuk motivasi dalam diri kita, laksanakanlah beberapa list yang akan kita geluti. Setelah kita melakukan sebuah tindakan, menyusun sebuah cita-cita. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita harus mengawasi semua hal itu dengan senyuman. Dalam artian kita harus mencintai apa yang kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita cintai. Nah, dalam hal ini Andrea Hirata berkata bahwa kalau kau datang belajar dengan tersenyum, maka ilmu akan datang menyambutmu dengan tertawa. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya ketika kita melakukan suatu hal dengan senyuman, dengan kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan output yang maksimal. Nah, kemudian juga Albert Einstein berkata bahwa life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Nah, hidup itu bagaikan mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus tetap mengayuhnya. Dan untuk mengatakan hal ini, Imam Syafi'i juga berkata, sungguh aku melihat air diam yang rusak. Ketika ia mengalir, ia akan menjadi jernih. Tapi ketika tidak mengalir, ia akan menjadi keruh. Bahwasanya kita harus senantiasa progresif, senantiasa bergerak. Jadi jangan berhenti dalam berdiam diri dengan zona nyaman. Kemudian selanjutnya adalah menjaga keseimbangan. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa jadilah engkau laksana singa di siang hari dan rahib di malam hari. Ini artinya bahwa
ketika siang hari kita harus bekerja keras, kita harus habis-habisan banting tulang untuk memperjuangkan apa yang kita cita-citakan. Dan ketika di malam hari kita harus membagi waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertajam nilai spiritual kita. Dan juga kita harus menyeimbangkan antara emotional quotient, intellectual quotient, sama spiritual quotient. Nah, dan ketiga keseimbangan ini dikatakan dalam buku ini, jangan lupa ngopi. Jadi ngopi adalah sebuah tradisi kesantrian yang dimana dia itu ketika ngopi kita bisa berdiskusi, bisa enjoy, bisa menikmati hidup, pikiran plong, dan berbagai kenikmatan lainnya kita dapatkan ketika kita ngopi. Kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi jangan sampai kita fokus sendirian, jalan sendirian, tapi kita juga harus sukses berjamaah dengan cara ya kita tidak melupakan teman-teman kita. Kemudian di akhir penulis mengadakan sebuah konklusi dengan mengadakan reward bagi keberhasilan kita sendiri. Jangan sampai kita pelit dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mencapai suatu hal, misalkan menjuarai perlombaan, nah cobalah kita memberikan sebuah reward atau hadiah untuk diri kita sendiri. Contohnya dengan makan-makan yang enak, dengan beli suatu hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah membahagiakan diri sendiri, jangan lupa kita juga untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain, baik itu bisa materi ataupun non materi. Dan juga kita harus mensukseskan orang lain. Jadi jangan memiliki prinsip kita sukses sendiri, tapi harus indikator sukses itu harus seberapa banyak orang yang sukses dengan kerja kita. Jadi sukses itu harus mensukseskan orang lain juga. Kemudian penulis juga berpesan bahwa kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap amal pekerjaan kita. Dalam setiap cita-cita kita dan setiap amal kecil yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita. Nah, karena dengan doa, Nabi Zakaria bisa dikaruniai anak, padahal beliau sudah usia lanjut. Kemudian dengan doa, Nabi Ibrahim diberikan makanan, hidangan buah-buahan, dan banyak kisah-kisah yang membuktikan bahwasannya doa memberikan kontribusi yang baik untuk cita-cita kita. Nah, mungkin ini saya menemukan banyak kelebihan dibanding kekurangannya. Adapun untuk kekurangannya mungkin kurang tebal ya, karena beliau itu cukup motivatif orangnya dan prestasinya banyak, dan mungkin ini belum mencakup semua prestasi, semua motivasi yang dimiliki oleh benak penulis, karena saya cukup kenal banyak dari penulis gitu. Itu dari saya, dan ini sangat recommended untuk siapapun orang, walaupun bukan santri. Nah, tapi ini sangat recommended untuk dibaca bagi semua kalangan orang, baik muslim ataupun non muslim, karena memang nilai-nilai motivasinya sangat universal. Oke, demikian. Jika teman-teman memiliki rekomendasi buku motivasi lainnya, teman-teman bisa mencatatkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.